Halo, nama aku Aurel dengan 3 digit NIM terakhir 107. Halo, aku Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 121. Halo, aku Afni dengan 3 digit NIM terakhir 141. Halo, aku Dida dengan 3 digit NIM terakhir 157. Basis data itu apa sih? Nah, basis data adalah kumpulan informasi yang dikelola untuk kemudahan akses dan penggunaan. Nah, basis data ini digunakan sejak 1960 dan pada saat ini digunakan pada berbagai aplikasi modern. Untuk contohnya sendiri, banyak bank untuk penyimpanan data dan transaksi, lalu juga media sosial yang sering kita gunakan. Penggunaan basis data banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya yang pertama itu ada bisnis dan manufaktur, di mana untuk manajemen penjualan, investasi, dan akuntansi. Lalu juga yang kedua ada untuk perbankan dan keuangan, di mana digunakan untuk pencatatan transaksi, kartu kredit, dan pasar saham. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan transportasi, di mana untuk informasi mahasiswa, nilai, dan jadwal penerbangan. Lalu ada teknologi dan web yang di mana digunakan untuk media sosial, e-commerce, dan layanan berbasis online. Nah, terdapat konsep abstraksi dalam basis data, di mana pengguna tidak perlu mengetahui detail teknis penyimpanan data. Contohnya, pengguna mobil tidak perlu memahami mesin untuk mengendarainya. Nah, lalu bagaimana pengguna berinteraksi dalam basis data? Nah, untuk dulu menggunakan laporan cetak dan formulir kertas, namun sekarang menggunakan antar web dan aplikasi mobilenya. Contoh, nasabah perbankan dapat melakukan transaksi melalui ATM atau aplikasi mobile banking. Secara umum, terdapat 2 mode utama yang digunakan dalam basis data. Yang pertama, OLTP, yaitu Online Transaction Processing, di mana untuk transaksi kecil dan cepat, seperti pembayaran dan pemesanan. Lalu yang kedua, ada Data Analytics, untuk analisis data besar dan pengambilan keputusan, seperti prediksi tren, analisis risiko kredit. Oke, di sini saya akan membahas tujuan dari sistem database, terutama dalam konteks pengorganisasian suatu universitas. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sistem database membantu mengelola berbagai jenis informasi. Oke, sistem database ini sangat penting untuk mengelola informasi. Seperti yang pertama ada mahasiswa, yaitu untuk data pendaftaran, registrasi, dan catatan akademik. Kemudian ada dosen, yaitu untuk pengelolaan informasi terkait tenaga pengajar. Kemudian ada mata kuliah, yaitu untuk mengatur jadwal perkuliahan dan data mata kuliah ditawarkan. Nah, untuk mengakses dan mengelola informasi ini dengan efisien, sistem database menggunakan aplikasi khusus yang dapat menambahkan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, kemudian mengelola registrasi mahasiswa dan membuat daftar kelas, kemudian memproses nilai, menghitung IPK, serta membuat transkrip akademik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tantangan dalam sistem pemrosesan file tradisional atau konvensional. Nah, meskipun dulu ini sangat berguna, sistem pemrosesan file konvensional ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama itu ada redundansi dan inkonsistensi data. Nah, data yang sama bisa tersimpan di beberapa tempat yang bisa menyebabkan perbedaan data. Contohnya, mahasiswa yang mengambil 2 jurusan bisa saja mempunyai catatan akademik berbeda di beberapa file. Kemudian yang kedua, yaitu ada sulitnya mengakses data. Jika ada permintaan data yang unik, aplikasi yang ada mungkin tidak dirancang untuk mencarinya. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan. Nah, yang ketiga yaitu data terisolasi. Data tersebar di berbagai file sehingga sulit untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu ada masalah integritas, yaitu menjaga konsistensi data di berbagai file bisa menjadi tantangan besar karena harus memenuhi aturan tertentu. Kemudian yang kelima yaitu ada masalah atomisitas, yaitu dalam transaksi seperti transfer dana, jika terjadi kegagalan bisa menyebabkan data tidak sinkron kecuali ada sistem yang menangani masalah tersebut. Kemudian yang keenam itu ada masalah akses bersamaan, yaitu jika ada beberapa orang yang mengakses data secara bersamaan bisa terjadi konflik yang menyebabkan ketidakkonsistenan data. Dan yang terakhir itu ada keamanan data, melindungi data sensitif agar hanya bisa diakses oleh orang yang berhak menjadi tantangan besar. Nah, sekarang kenapa sih kita beralih ke sistem database? Nah, karena tantangan-tantangan tadi yang saya sebutkan, sejak tahun 1960-an dan 1970-an, banyak sistem yang beralih dari pemrosesan file konvensional ke sistem database.
Nah, keunggulan dari sistem database ini sendiri yaitu antara lain yang pertama, data bisa diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Dan yang ketiga yaitu mengelola akses bersamaan secara lebih aman dan lebih efisien. Nah, jadi secara keseluruhan, peralihan ini dari proses file konvensional ke sistem database bertujuan untuk menghilangkan ketidakefisienan dan membantu organisasi mengelola data lebih baik tanpa keterbatasan seperti pada sistem lama. Oke, jadi singkatnya, sistem database ini memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan data kompleks, terutama dalam konteks di dunia pendidikan. Sistem ini mengatasi berbagai kekurangan dari sistem pemrosesan file konvensional dengan memberikan solusi yang lebih kuat dalam menjaga integritas, aksesibilitas, dan keamanan data. Sistem basis data. Jadi sistem basis data adalah kumpulan jenis data yang disusun secara struktur dan disimpan dalam komputer. Jenis data ini biasanya bisa berbagai macam teks, gambar, suara, dan jenis data lainnya. Model data ini dibagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama, relational model. Model ini menggunakan tabel untuk mempresentasikan data dan hubungannya. Kedua, entity relationship model atau ER. Model ER ini berbasis objek yang disebut entitas dan hubungan antar objek. Model ER ini juga sering digunakan dalam desain basis data. Ketiga, semi struktur data model. Model ini memungkinkan menggunakan atribut untuk item data yang sama. Kemudian yang terakhir ada object based data model. Dalam model ini mengintegrasikan konsep objek dalam basis data relasional dengan prosedur yang dapat disimpan dan dieksekusi. Model data relasional, pada model data relasional ini data dalam tabel di mana setiap baris tabelnya merujuk pada satu informasi, seperti pada contoh berikut ini. Kemudian abstraksi data. Abstraksi data dibedakan menjadi 3 level. Level pertama, level fisik, di mana menjelaskan cara data disimpan secara fisik. Kedua, level logis, ini menjelaskan data dan hubungannya yang ada dalam basis data tersebut. Ketiga, level tampilan, untuk menyederhanakan interaksi penggunanya dengan sistem datanya. Sistem ini dapat menyediakan banyak tampilan untuk basis data yang sama. Instansi dan skema, kumpulan informasi yang tersimpan dalam basis data pada satu waktu tertentu disebut dengan instansi. Sedangkan desain keseluruhan dari basis data itu disebut dengan skema basis data. Konsep ini bisa dianalogikan dengan program komputer. Untuk skema basis data seperti deklarasi variabel dalam program, sedangkan untuk instansi adalah nilai yang dimiliki dari variabel tersebut pada waktu tertentu. Namun, skema yang kurang baik bisa menyebabkan masalah dalam sistem basis data, seperti duplikasi data yang tidak perlu. Misalnya, jika anggaran departemen disimpan sebagai atribut dalam catatan dosen, setiap perubahan anggaran tersebut harus diperbarui di semua catatan dosen dalam departemen tersebut. Oleh karena itu, skema basis data ini diperlukan dengan desain yang baik. Selanjutnya ada database language. Yang pertama akan dibahas yaitu data definition language atau biasa disebut dengan DDL. DDL ini adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mendefinisikan skema database itu sendiri, termasuk tabel dan batasan untuk membuat, memodifikasi, serta menghapus struktur database secara efektif. Bahasa ini juga memperbaharui kamus data yang berisi metadata tentang struktur basis data. Selanjutnya yang kedua ada data manipulation language atau biasa disebut dengan DML. DML ini sendiri adalah komponen yang digunakan untuk mengelola data dalam database. Perintah DML ini dipergunakan untuk melakukan manipulasi database seperti memasukkan data ke dalam tabel database, kemudian memodifikasi data pada database, dan mengambil data yang telah tersedia pada database itu sendiri. Pada dasarnya, data manipulation language ini dapat terbagi di atas 2 tipe. Yang pertama ini ada procedural DML, yaitu DML yang memerlukan user untuk memberitahu data apa yang diinginkan dan cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua ada non-procedural DML atau biasa disebut juga dengan deklaratif DML. Pada tipe yang kedua ini, DML tidak memerlukan user untuk memberitahu data apa yang diinginkan tanpa memerlukan cara untuk mendapatkannya juga. Kemudian, non-procedural DML ini juga lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan procedural DML sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah SQL.
di mana SQL ini adalah bahasa query yang bersifat non-procedural. Artinya, query ini hanya menentukan hasil yang diinginkan tanpa menjelaskan langkah-langkah yang detail untuk mencapainya. SQL ini mengambil data dari satu atau beberapa tabel dan selalu mengembalikan satu tabel tersebut sebagai hasilnya nanti. Kemudian ada akses database dari program aplikasi. Yang pertama, bahasa query non-procedural seperti SQL yang tidak sekuat mesin Turing universal. Kemudian yang kedua, SQL tidak mendukung tindakan seperti menerima output dari pengguna, kemudian menampilkan output, ataupun berkomunikasi melalui jaringan. Dan yang terakhir, perhitungan dan tindakan semacam ini harus ditulis dalam bahasa utama atau host language, seperti C atau C++, Java, ataupun Python, dan tentunya dengan perintah SQL yang disematkan untuk mengakses data dalam database itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Thank you.